Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Kita berjumpa lagi pada video kali ini pada materi pengantar proses stokastik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi stasioner. Apa itu distribusi stasioner? Materi ini masih berkaitan dengan matriks probabilitas transisi. Kita mulai. Oke, yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, misalkan kita memiliki rantai Markov dengan 3 buah state 0, 1, 2. Nah, oke, kita bisa menghitung peluang hari ini hujan jika kemarin berawan, atau peluang misalnya kemarin hujan jika 2 hari yang lalu juga turun hujan, dan seterusnya. Oke, jadi yang bisa kita hitung adalah yang berselisih 1 hari atau 1 periode. Namun bagaimana jika kita mau menghitung peluang yang lebih dari 1 periode, misalnya peluang hari Minggu cerah jika Jumat hujan, atau peluang tanggal 22 Maret hujan jika tanggal 18 Maret hujan. Nah, ini kita lihat selisihnya bisa lebih dari 1. Oke. Nah, maka dari itu kita perlu menghitung yang namanya matriks probabilitas transisi N langkah, karena matriks transisi P ini itu hanya untuk 1 periode atau 1 langkah. Oke. Nah, oke, sehingga kita perlu menghitung matriks probabilitas transisi N langkah tersebut. Nah, matriks probabilitas transisi N langkah itu bisa kita tuliskan sebagai PIJ dengan ada pangkat N-nya. Di sini pangkat N itu tidak bermakna pangkat yang sesungguhnya, tetapi menunjukkan selisih waktunya. Oke, jadi kita lihat peluang X pada periode M plus N sama dengan J bersyarat dengan diketahui X pada saat M sama dengan I. Nah, di sini ada selisih N periode. Nah, inilah yang disebut dengan probabilitas transisi N langkah. Sehingga jika kita mau menuliskan peluang hari Minggu cerah jika Jumat hujan, itu kita tuliskan sebagai PIJ pangkat 2, karena ini matriks probabilitas transisi 2 langkah. Atau jika periodenya kita tulis dalam bentuk lain, misal peluang tanggal 22 Maret hujan, jika 18 Maret hujan, ini selisih 3 hari, maka kita tuliskan PIJ pangkat 3. Ini merupakan matriks probabilitas transisi 3 langkah. Oke. Untuk I dan J-nya nanti tinggal disesuaikan dengan yang ditemui di soal. Nah, bagaimana cara menghitung probabilitas transisi N langkah itu? Nah, kita bisa menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov sebagaimana yang tampak pada layar, di mana L itu adalah jumlah state yang kita miliki. Dan di sini yang berjalan adalah K-nya, dari 0 sampai state terakhir. Sebagai contoh, misal kita punya state 0 itu adalah IP semester tidak cum laude, dan 1 IP semester cum laude, dan diperoleh matriks transisi seperti ini. Kita diminta menghitung 2 hal, yaitu peluang semester 3 cum laude jika semester 1 tidak cum laude, dan yang kedua peluang semester 6 cum laude jika semester 3 cum laude. Jadi yang A ini adalah matriks probabilitas transisi 2 langkah, yang B adalah 3 langkah karena selisih waktunya adalah 3. Nah, seperti apa menjawabnya? Oke, kita tuliskan dalam bentuk peluang dulu. Untuk yang A berarti yang ditanyakan adalah P01 pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini bisa kita jabarkan menjadi 1 tambah 1, sehingga P01 pangkat 2 dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov dengan yang berjalan adalah K-nya, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 0,39. Begitu pula untuk yang B.
Oke, yang ditanyakan adalah P11 pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini bisa kita jabarkan menjadi pangkat 2 tambah 1. Atau bisa juga kalian coba nanti pangkat 1 tambah 2. Sehingga kita menghitung dulu dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov, kita ternyata juga harus menghitung P10 pangkat 2 dan P11 pangkat 2. Ini juga kita hitung dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov. Sehingga P10 pangkat 2 akan kita peroleh sebagai 0,52 dan P11 pangkat 2 sama dengan 0,48. Maka dari hasil itu P11 pangkat 3 itu sama dengan hasilnya adalah 0,444. Nah, selain menggunakan rumus persamaan Chapman-Kolmogorov tadi, kita juga bisa menghitung matriks transisi N langkah dengan mengalihkan matriks tersebut. Ya, jadi jika kita mau menghitung matriks probabilitas transisi M plus N langkah, maka kita cukup mengalihkan matriks P pangkat M dikali matriks P pangkat N. Sebagai contoh, pada kasus sebelumnya, ya, jika matriks P kita kalikan dengan P, kita akan peroleh matriks probabilitas transisi 2 langkah sebagai berikut. Dari situ kita lihat bahwa P01 saat 2 langkah sama dengan 0,39. Hasil ini sama dengan hasil yang kita peroleh jika menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov. Begitu pula misalnya P pangkat 2 ini saya kalikan dengan P. Maka kita akan peroleh P pangkat 3 sebagai berikut. Maka kita peroleh juga P11 3 langkah adalah 0,444. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya. Kita bisa cermati bahwa konsep untuk setiap baris jumlahnya sama dengan 1, untuk berapa langkah pun masih terpenuhi. Ya. Jadi setiap baris pada matriks transisi kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Contoh kedua, nah ini ada permasalahan baru. Misalkan state 0 kurs dolar turun, state 1 kurs dolar naik. Lalu diberikan matriks transisi 1 langkah, 1 periode atau per minggu sebagai berikut. Kita diminta hitung peluang kurs dolar tahun depan jika bulan ini turun. Oke, jika minggu ini turun, mohon maaf. Oke, di sini kita tentu harus menghitung P ini, kita kalikan sebanyak 54 kali, dan tentu itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu ada solusinya, yaitu dengan menggunakan distribusi stasioner. Jadi dengan distribusi stasioner ini kita bisa menghitung peluang jangka panjang tanpa perlu mengalihkan matriksnya secara manual, ya. Oke, apa distribusi stasioner itu? Jadi jika kita memiliki matriks transisi P, ya, dan ada pi, sehingga pi sama dengan pi kali P, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks berikut, dan kemudian jumlahan pi-nya itu sama dengan 1, maka pi itulah yang disebut dengan distribusi stasioner. Oke, kita langsung contohkan saja untuk kasus yang tadi, cara menjawabnya. Untuk contoh di atas, kita hitung dulu pi dikali P dikurangi matriks identitas. Sehingga kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Kemudian dengan mengalihkan matriks ini, kita akan memperoleh 2 persamaan, yaitu min 0,9 pi 0 dan seterusnya, dan 0,9 pi 0 dan seterusnya. Lalu kita punya persamaan satu lagi, yaitu bahwa pi 0 tambah pi 1 harus sama dengan 1. Ya, dengan menyelesaikan ketiga persamaan ini, kita akan peroleh pi 0 0,471 dan pi 1 adalah 0,529. Nah, lalu bagaimana cara menjawab soal tadi? Kita bentuk dulu pi 0 dan pi 1 ini dalam bentuk matriks probabilitas transisi. Bentuknya seperti apa? Nah, berbentuk seperti ini. Untuk pi 0 masukkan dalam kolom pertama, lalu pi 1 masukkan dalam kolom kedua. Sehingga jika ditanya peluang kurs dolar tahun depan naik jika minggu ini turun, ya, jadi turun naik itu adalah 01,
itu tepat pada 0,529, maka kita bisa menghitung peluang tahun depan kurs dolar akan naik jika minggu ini turun adalah 0,529. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.